Zoom aja nggak apa-apa. Memang kerjanya lebih lama, tapi kamu ntar mulai kalau kamu Detailing Zoom, ya kalau kamu biasa nge-Zoom, terus begitu dia kamu kecilin dikit, kamu udah cepet, udah tahu oh ini spotnya di sini di sini. Nah itu ada kok di frequency separation, itu ada di situ juga. Oh, Termasuk ya. Kalau aku cuma sampai itu doang. Jadi frequency separation, dots atau burning, terus abis itu apa kayak eyes, ear, nose gitu segalanya. Atasnya baru toning apa namanya mau tone kayak apa. Udah gitu doang sih sebenarnya. tapi kayaknya layernya banyak ya. Banyak, layarnya banyak. Sehingga apa namanya tekstur, skin tekstur itu tuh tetap terjaga. Nah, itu juga bisa dipraktekin sih sebenarnya Sam. Tapi aku lebih kayak karena 20x20 ini kan sangat mahal kan. Maksudnya dalam arti perawatannya mahal kan. Hello enthusiast people. Ini adalah video kedua atau part kedua dari live Instagram aku. Di sini aku akan bicara banyak tentang beauty photography dan seluk-beluknya. So, stay tune ya. Tapi sebelumnya kita bumper dulu. Are you a photography and videography enthusiast? Because I am. Tahu sama teman-temannya videography enthusiast. Khususku tuh kalau misalnya satu mamanya, kedua biasanya itu adalah ini capek. Jadi dia kecapean. Ya. Nah biasanya kalau udah nunjukin kayak indikasi mau capek, itu tuh kamu jangan nge-push dia. Jadi kayak kamu langsung ubah posenya yang santai aja, yang nggak terlalu ini, dan kamu bisa motivasi dia sih kayak yuk semangat yuk, nanti kan fotonya buat kamu gitu loh. Ini buat kamu sampai seumur hidup kamu kan nggak mungkin 17 tahun lagi gitu loh. Bahkan aku pernah klien itu, dia datang ke aku umur 18 sama 19 tahun juga pernah. Jadi aku tanya, kamu nih pre-sweet, bilang gitu kan. Terus dia tanya, oh enggak, pengen foto kayak pre-sweet aja. Terus aku bingung kan. Terus dia bilang terus dia bilang iya karena foto prinsipku dulu gak bagus. Oh kenapa? Jadi jelasin gini. Oh ya oke, ngerti gitu. Ya udah kita shoot lagi dan itu nggak boleh upload karena dia emang pengen simpan sendiri aja Sam. Ya mungkin kalau 1 tahun kan perbedaan wajah nggak mungkin berbeda banget, nggak mungkin. Paling model rambut aja sih sama ya model rambut aja. Sama ya mungkin kalau dia tambah gemuk atau tambah kurus kan juga, tapi 1 tahun nggak making big difference sih. Terlalu signifikan. Jadi itu nomor 2. Nomor 3 ada lagi Sam. Nomor 3 biasanya terjadi ketika di outdoor. Jadi kalau ada shoot yang di outdoor, aku selalu ngomong outdoor itu nomor 1 musuhnya adalah cuaca. Betul. Cuaca tuh nggak bisa kamu atur, ya kan? Nomor 2 nggak bisa nebak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hujan atau tiba-tiba angin puting beliung atau kamu bilang kita terpaksa kalau mau postpone ditunda kita mungkin cancel atau mungkin ganti hari tapi dia harus ini lagi apa namanya mungkin bayar makeup lagi mungkin sama kalau ada sewa bajunya lagi. Faktor cuaca kan yang pertama kan apa tadi 1 cuaca kan outdoor kan. Nomor 2 adalah yaitu fisik sih. Ada beberapa anak yang fisiknya lemah banget. Capek ya bro. Capek gitu ya. Jaga mood dia ya udah mau nggak mau kamu bisa taruh shoot outdoornya di depan. Aku pernah shoot outdoor di depan. Di depan di mana Pak? Di depan tuh maksudnya di eksekusi pertama. Jadi kita keluar dulu, kita keluar dulu, oke. Abis itu kita istirahat, dia jalan kemana atau gimana, terus kita ketemu lagi di studio. Pernah juga. Oke. Berarti biasanya sih nanti sampai studio. Iya, jadi kayak permainan waktu sih. Kalau dari kasus aku sih 3 itu sih Sam.
Kalau sampai tiba-tiba dia marah, banting-banting nggak pernah lah. Aduh. Eh, balik lagi ke beauty nih kok. Kan kemarin-kemarin aku sempat lihat tuh, pas Jimmy itu ngedit di Photoshop, itu sampai layarnya banyak banget gitu loh. Dimana aku kalau ngedit pun nggak pernah sebanyak itu. Paling cuma warna, liquify ya itu aja. Nah, itu apa aja kok yang dilakuin di editing itu? Sebenarnya sih aku kemarin itu sih harusnya ada penjelasan yang lebih sih. Maksudnya itu karena waktu itu aku bikin, jadi aku ngomong dulu, aku bikin channel itu sebenarnya bukan ngajarin dari basic sih. Jadi harus ada yang udah ada foto basic, ada basic Photoshop, juga mungkin ada basic nanti Final Cut Pro, juga ada basic Adobe Lightroom, ada basic LumaFusion. Tapi mungkin LumaFusion aku mau start dari basic banget. Karena kan lagi nge-hype LumaFusion juga kan sebagai pengganti Premiere Pro dan Final Cut Pro. Dan memang powerful banget. Itu kamu ngedit 4K itu tanpa preview, tanpa nge-lag tuh. 4K. Iya, itu bener-bener kamu butterly smooth banget sampai pokoknya bener-bener smooth, Sam. Nanti kapan-kapan aku share juga soal itu. Jadi di Photoshop itu sebenarnya untuk nge-retouch seperti itu yang aku tahu ya, setauku tuh ada 2 teknik. Yang setauku cuma ada 2 teknik setauku ya. Tapi mungkin ada pendekatan lain. Jadi yang pertama namanya dodge and burn. Nanti Sam atau teman-teman yang lain boleh ketik aja di mana di Google atau di YouTube dodge and burn Photoshop tutorial atau gimana atau retouch gitu. Yang kedua itu namanya frequency separation. Nah, untuk penjelasan ya separate, jadi dipisah. Separation. Jadi, separation. Jadi 2 pendekatan itu aku pakai. Tapi yang lebih banyak aku pakai itu adalah frequency separation karena fokusku adalah beauty itu kan soft. Jadi cuma ngalusin gradiasi antara perpindahan shadow sama highlightnya sih. Jadi ketika di foto tuh dia ngelihatnya flawless. Kalau kamu ngelihat shadow kenceng seperti ini kan kesannya kan udah hilang beauty-nya kan. Ya kayak highlight gitu. Itu juga bisa dipraktekin sih sebenarnya Sam. Tapi aku lebih kayak karena 20x20 ini kan sangat mahal kan. Maksudnya dalam arti perawatannya mahal kan. buat seorang wanita. Jadi aku fokus di sana di frequency separation itu aku buat jadi di layer yang paling bawah itu kan aku udah kolom-kolomin paling bawah tuh frequency separation itu yang aku lakuin pertama kali setelah liquify. Kalau liquify nggak usah di layer kan langsung aja lah. Buat apa di layer kan? Biasanya spot-spot healing gitu loh. Nah kalau bentuk badannya udah enak kan pasti kamu ambil gambar yang terbaik ya kan, terus bentuk tubuhnya, bentuk mukanya dienakin. Terus spotnya dihilangin. Setelah spotnya dihilangin baru masuk frequency separation itu. Di atasnya ada dodge and burn. Biasanya aku kalau mau mempertegas aja sih highlight sama shadow. Tapi itu jarang sih. Terus di atasnya ada bagian ini. Ngejelasin kayak eyes, mata, nostril, lips, terus sama gigi. Kalau misalnya pas dia ada senyum gitu. Di atasnya lagi toning. Sebenarnya ada lagi toning, tau lah ya filter semuanya kan mau kasih warna apa dan sebagainya. Sebenarnya ada lagi sih, itu ribet banget. Namanya hair retouch. Jadi rambut tuh juga bisa di retouch. Bos, ada ya Pak? Nah itu tuh ya. Jadi kalau kamu pernah lihat ini iklan advertisementnya kayak Sunsilk. Sial. Kayak iklan Billboard gitu ya Pak? Nah itu rambutnya tuh digambar lagi sebenarnya. Tapi itu bener-bener yang kamu bisa mungkin ngedit ya berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk satu foto. Cuma satu-satu dirapiin gitu. Cuma aku pernah lihat mereka tuh sebenarnya udah ada. Jadi mereka tuh fotoin wignya tuh difoto dengan manekin. Setelah wignya udah difoto, dia di retouch nanti tinggal tempelin ke model di Photoshop. Oke. Jadi itu bukan rambut model asli.
Bahkan tangan juga Sam. Jadi ada jadi kalau misalnya yang headshot tuh loh, yang iklan beauty yang begini itu loh. Itu kadang bukan tangan asli mereka. Jadi mereka foto tangan dulu sendirian begini, ya kan? Terus gitu, di cropping. Modelnya cuma gini aja ngepasin sama tangannya, gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya tahu sih kalau itu. Jadi ada beberapa yang dipakai cuma tangannya aja. Jadi dia model tangan dia. Okay. Karena mungkin bentuk tangannya udah jadi bentuk tangannya emang udah sempurna, udah bagus gitu loh. Nggak ada urat-urat atau apa, nggak ngerti deh pokoknya itu mungkin. Itu kalau yang pengerjaannya sampai standar tinggi sih. Kalau aku cuma sampai itu doang. Jadi frequency separation, dots atau burning, terus abis itu kayak eyes, ear, nose gitu segalanya. Atasnya baru toning mau tone kayak apa. Udah gitu doang sih sebenarnya. Doang, tapi kayaknya layarnya banyak ya kok. Layarnya banyak. Kan sebenarnya itu action sih Sam. Itu action sebenarnya Sam. Jadi begitu kan sekarang kamu logika lah ya kan, kayak kita kan antusias nih ya. Kita kan bukan approach kita kan bukan pro kan. Jadi kita antusias. Jadi kita antusias banget sama hasil sama resultnya kan. Kalau aku nggak bikin shortcutnya, kamu bisa bayangin kadang-kadang satu klien kan kita ngedit bisa 20 sampai 30 foto kan. Kadang-kadang aja kalau kita terusin bisa 40 foto, tergantung perjanjian kamu sama klien kan, mau dibuat berapa banyak fotonya. Kayak gitu sih. Jadi harus cepet juga kerjanya. Nah, tadi Coach Jim bilang soal liquify, touch and burn dan lain-lain ya kok. Nah itu coba dijelasin secara singkat kok. Mungkin ada teman-teman yang awam soal ini kok. Liquify, touch and burn dan sebagainya. Kalau mungkin penjelasan ilmiahnya aku nggak bisa jelasin secara ilmiah. Maksudnya definisinya dan sebagainya kalian bisa googling kalau itu sih. Kalau itu kalian bisa googling ya. Kalau liquify itu untuk ngebenerin ini benerin shape tubuh. Oke, jadi kita mau nge-shape tubuhnya kayak double chin di sini, terus juga ini terlalu lebar dan sebagainya. Tapi ingat, melakukan liquify itu emang butuh apa ya? Butuh banyak lihat bentuk tubuh yang baik loh. Ada yang over kan? Banyak teman-teman yang over banget. Bahkan ada yang edit sampai manekin. Nah itu loh, yang kayak udah flawless banget kayak manekin tuh loh. Tahu kan? Ya, ini nyeleneh dikit sih. Mereka shoot dengan 40 megapiksel. Yang artinya kalau kita zoom kayak Sony A7R3 ya, 40 megapiksel kan? Ya, R3. Itu artinya mereka waktu nge-zoom sampai pori-pori pun kelihatan kan, Sam? Ya, dan setelah 40 megapiksel, terus mereka edit sampai flawless kayak manekin kayak gitu. Terus apa fungsinya 40 megapiksel gitu loh? Detailnya hilang semua ya lama-lama. Ya hilang semua. Mungkin dilihat bagus, tapi maksudnya buat apa? Kamu beli A7R3 lalu kamu edit sampai seperti itu kan sama aja kayak kamu pakai apps di HP kan? Kayak filter app. Nah, ya, jadi cara yang aku tawarin itu dia tetap mempertahankan tekstur kulit. Kalau kamu zoom teksturnya tuh tetap ada. Yang dihilangin tuh cuma frekuensi itu, separation frekuensinya. Frekuensi apa ya? Mungkin frekuensi, aku nggak tahu istilahnya, nanti aku cari tahu deh. Jadi yang dihilangin tuh cuma frekuensinya, sehingga tekstur, skin tekstur itu tuh tetap terjaga. Jadi maksudnya itu pendekatan yang paling populer sih. Ada lagi yang lain, cuma aku nggak terlalu banyak ngulik di situ karena buat aku itu udah cukup gitu loh. Udah cukup. Nah itu liquify. Yang kedua tadi spot healing ya. Kalau spot healing tuh ngilangin ini aja sih, black dots gitu. Tapi hati-hati mainin brushnya kan ada size-nya tuh. Nah itu kita harus mainin sih brushnya, kecil, gede dan sebagainya. Jangan ragu untuk ngezoom. Kalau misalnya kamu pakai kamera yang high end, yang 24 megapiksel, 40 megapiksel, zoom aja nggak apa-apa. Memang kerjanya lebih lama, tapi kamu ntar mulai kalau kamu zoom, ya kalau kamu biasa ngezoom, terus begitu kamu kecilin dikit, kamu udah cepet, udah tahu oh ini spotnya di sini. Tapi kalau kamu mulainya malas-malesan kayak, alah zoomnya segini aja lah,
nanti kamu Semua. nanti nggak kelihatan yang kecil-kecil. Jadi belajar kayak 1-2 foto kamu udah ngerti nih. Oh spot kan biasanya kan orang kan spotnya nggak mungkin pindah dong. Kayak aku punya spot di sini kan, tiba-tiba foto kedua pindah ke sini kan nggak mungkin kan. Semua. Jadi kamu udah hafal spot dia. Oh di daerah sini. Ya udah nanti konsentrasi ngedit ngilangin spotnya di daerah situ. Nggak usah kamu cari-cari kemana lagi spotnya mana lagi. Nggak usah. Jadi foto pertama, kedua kamu zoom out aja, cari spotnya, diingetin di daerah mana, terus baru kamu foto ketiga, keempat. Nah dengan cepet aja langsung bisa kamu tik kayak gitu. Yang terakhir yang frequency separation itu, wah itu penjelasannya panjang tuh Sam. Tapi yang pasti itu adalah salah satu cara retouch yang menurut aku paling make sense sih. Soalnya kalau Dutch and Burn itu dia permainan highlight, shadow, hitam dan putih itu buat aku agak lemah aku ngelihat aku kurang bisa bedain highlight, shadow yang rata, yang detailnya masih kelihatan tuh aku kurang bisa sih. Mungkin kalau orang-orang yang nge-shoot landscape, orang yang nge-shoot produk, orang yang nge-shoot yang main detail interior atau eksterior, itu mungkin mereka ngerti kayak gitu. Tapi kalau nge-shoot orang, portraiture, apalagi beauty, pasti kan fokus kita kan di beauty-nya dong, ya kan? Nah kalau kita shoot retouch-nya bagus, posenya jelek, orang yang kelihatan jelek, ya gagal kita sebagai beauty photographer. Kita harus fokus dulu ke beauty dan posenya dapat yang enak, baru kita mungkin kerjain yang lain. Nggak bisa menurutku ya nggak bisa semuanya juga kita kuasain sih, atau kita kerjain gitu sih. Kalau kostum editing pakai high pass juga ada? Pakai apa? High pass. High pass filter tuh ya? Ya. Nah itu ada kok di frequency separation. Itu ada di situ juga. Oh, termasuk ya. Ya itu satu paket. Dia ada 4 atau 5 langkah. Tapi ada juga yang dihilangin, ada yang nggak pakai. Jadi sebenarnya pendekatan itu banyak. Jadi gini Sam, kalau kita mau mencapai satu hasil tertentu, kita pasti banyak cara kan, ya kan? Kayak kamu mau ke kota lama kan banyak jalan kan? Ya, ada banyak. Jalan mana yang mau kamu tempuh? Kalau misalnya kamu naik motor, lebih cepat lewat sini. Kalau kamu naik mobil, nggak macet lewat sini. Kalau kamu naik sepeda, jalan kaki. Jadi untuk mencapai hasil tertentu, memang kamu harus nyoba. Coba ya, saya coba cara ini. Saya coba cara ini. Ada loh fotografer yang aku pernah fotografer bule. Dia tuh buta warna. Jadi untuk nge-retouch, dia selalu convert gambarnya ke hitam putih dulu. Supaya dia bisa lihat dots-nya. Supaya dia bisa lihat perpindahannya. Dan pendekatan dia seperti itu. Dan apakah itu salah? Ya enggak. Yang penting hasil dia kan bagus dan bisa dipertanggungjawabkan sih. Yang penting kan itu. Jadi kalau high pass filter ada juga di dalam situ. Di dalam frequency separation-nya ada kok. Nah, kalau bicara soal liquify nih kok. Kan tadi ada bilang kan jangan over. Nah, gimana supaya kita itu pakai liquify itu benar, Pak? Jadi nggak terlalu kita kecilin, dilihat juga enak, personality orang itu juga masih kelihatan. Caranya gimana? Nah, kalau misalnya kamu main kayak face app lah, yang lagi trend sekarang, atau aplikasi-aplikasi yang beautify dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau kamu lihat kan mereka ada yang over banget kan. Kalau misalnya kamu 1, 2, 3, 4 bisa ditarik slide-nya over yang paling ini kan. Kalau yang tengah-tengah, nah itu kamu mungkin kamu lihat aja. Kamu foto dia, ya kan? Aku foto kamu sekali dong, pakai handphone, ceklik gitu kan, dengan pose yang sama. Terus kamu ke 4, kira-kira segitu. Jadi ngecilinnya tuh segitu. Karena jangan sampai ketika kamu post foto itu atau dia post foto itu, teman-temannya nggak kenalin dia. Loh ini kamu. Langsung pada temannya rame ya. langsung pada ini kan. Ini namanya pengkhianatan. Ini kebohongan publik misalnya. Nah, cara aku sih punya cara satu jitu sih, Sam. Aku share ya. Cara jituku adalah, yang namanya mata itu kan kuat banget kan. Ya, betul. Nah, jadi kalau orangnya gebuk gitu loh. Orangnya oversize gitu, gemuk atau oversize. Kita fokus ngambil mata dia. Kalau bisa, apalagi kalau dia pinter, kita ambil
her speaking eyes gitu. Jadi kita fokus ke mata dia waktu kita nge-shoot headshot atau headshot, kita fokus ke mata dia. Kalau kita udah dapat angle dia, kamu bilang sama dia, oke, ini angle terbaik kamu. Kamu jangan pindah ya. Kalau mau pindah, oke, kamu cuma slanting kiri, slanting kanan, chin up dikit, chin up kiri, jangan moving banget gitu loh. Jangan moving banget. Kalau dia udah bagus begini, oke, tinggal mainin kiri kanannya aja. Terus gunain matanya. Jadi kamu fokus di matanya. Ya kan, kalau pakai Sony jelas lah, bagus lah autofocusnya. Kalau aku kan sering manual, bisa sering meleset. Jadi aku bener-bener fokus ke matanya. Aku bener-bener ngomong sama dia, matanya buka lagi dikit, naikin lagi. Coba kamu marah gimana? Kamu kalau kesel gimana? Terus kamu bener-bener ngeliat kayak pengen sesuatu gimana? Jadi kamu ajak ngomong dia, nanti mata dia pasti bisa berubah dengan sendirinya, tanpa kamu suruh. Ajak dia berimajinasi aja. Nah dari situ nanti kita udah begitu gambarnya udah jadi, ya kan? Nanti matanya tuh udah kuat banget sehingga orang tuh bakal nggak peduli deh sama bentuk badannya. Jadi kita tuh tipis-tipis aja, ngecilin dikit karena matanya udah jadi outstanding banget. Kamu pakai yang rule of third itu loh, taruh di samping sini atau kan rule of third kan gini kan nih, ya kan? Kamu taruh di atas sini atau di atas sini itu udah bagus banget. Ya misalnya kayak gini, aku sini atau aku kesini nih. Nah tinggal cari aja dia bagusnya kiri apa kanan. Mainin matanya. Nanti kamu dapat headshot yang bagus banget itu bisa 10-12, baru kamu ganti pose. Kalau misalnya belum bagus, dicoba tuh sampai kamu ketemu yang bagus. Baru pindah pose. Jangan pindah pose sebelum ketemu gambar yang bagus. Ya, ini waktu kita cuma kurang 1 menit lagi, Coach. Siap. Jadi terakhir coba kasih kata-kata buat fotografer yang lagi belajar. 1 kalimat aja. 1 kalimat. Susah banget sih. Cepet dong, 1 menit. Tetap semangat, tetap antusias, oke? Karena banyak cara yang bisa dipelajari untuk mendapatkan hasil yang baik. Oke, siap. Oke, gitu. Thank you Coach Jimmy. Nanti aku save story ini di Instagramku. Di share ya? 24 jam. Di share ya? Oh ya, siap. Di Thank you Google Coach. Drive. Oke, yuk, God bless you. Bye-bye. Oke, siap. Ya, bye-bye. Thank you. Thank you. See you, welcome. Thank you juga. Thank you guys.